Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang prestasi baik kepala sekolah berprestasi. Di sini ada saya sendiri, Anggit Merinisa. Saya Suningsih Febri Dayanti. Saya Wahyu Oktavianingsih. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kepala sekolah. Kepala sekolah itu mengungkapkan bahwa kepala sekolah adalah seorang guru jabatan fungsional yang diangkat untuk menduduki jabatan struktur kepala sekolah atau di sekolah. Dan menurut Wajosumo mendefinisikan bahwa kepala sekolah adalah seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah di mana diselenggarakan proses belajar, mengajar, atau tempat di mana terjadinya interaksi antara guru dan yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran. Selanjutnya, di sini ada pengertian kepala sekolah berprestasi. Di sini ada kepala sekolah berprestasi adalah kepala sekolah yang memiliki kompetensi tinggi, prestasi kinerja yang unggul, dan sebagai figur yang dapat dijadikan suri teladan bagi warga sekolah dan masyarakat. Selanjutnya ada karakteristik kepala sekolah. Karakteristik kepala sekolah, yang pertama, seorang kepala sekolah harus menunjukkan kepemimpinannya. Yang kedua, kepala sekolah harus cakap membangun hubungan dengan orang lain. Yang ketiga, kepala sekolah harus mengimbangi cinta dan penghargaan. Yang keempat, kepala sekolah harus tertata dan siaga. Yang kelima, kepala sekolah harus menjadi pendengar yang unggul. Yang keenam, kepala sekolah harus adil. Yang ketujuh, kepala sekolah harus adil dan konsisten. Yang kedelapan, kepala sekolah mampu menjabatani berbagai kesenjangan. Yang kesembilan, memiliki satu visi atau rencana. Yang ke-10, menetapkan harapan yang tinggi untuk setiap orang, baik itu guru, siswa, staf, dan dirinya sendiri. Selanjutnya, yang ke-11, menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif dan menerima setiap orang. Yang ke-12, secara konstan, menemukan cara memperbaiki pembelajaran. Yang ke-13, memiliki kesediaan bertugas di sekolah minimal 5 tahun, memiliki kesabaran untuk memperbaiki pembelajaran, dan yang terakhir, menginspirasi untuk lainnya bisa meraih prestasi yang lebih tinggi dan bekerja lebih keras lagi. Selanjutnya ada ciri-ciri kepribadian kepala sekolah. Yang pertama, senang akan perubahan. Yang kedua, bersifat proaktif dan senang menciptakan kesempatan. Yang ketiga, punya kemampuan komunikasi yang baik. Yang keempat, tegas dan pengertian terhadap perkembangan murid dan sekolah. Yang kelima, sayang pada guru-guru dan murid-muridnya. Yang keenam, senang menggunakan sosial media untuk mempromosikan berbagai kegiatan sekolah. Yang ketujuh, memprioritaskan proses pembelajaran. Yang kedelapan, gemar mengontrol dan keliling sekolah. Yang kesembilan, menghargai latar belakang keluarga yang mempercayai anaknya bersekolah di tempatnya ia bertugas. Dan yang terakhir, hormat kepada pengawas, dinas, dan tetap melengkapi referensi pengetahuan dari sumber lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah menjadi kepala sekolah berprestasi. Yang pertama di sini ada melakukan kajian manajerial sekolah.
Kajian manajerial sekolah adalah bentuk penelaahan terhadap kondisi standar dan kondisi nyata sekolah. Isi dari kajian manajerial ini meliputi yang pertama, rencana kerja sekolah baik tahunan, menengah, atau jangka panjang. Yang kedua, ada pengelolaan keuangan. Yang ketiga, ada pengelolaan peserta didik. Yang keempat, ada pengelolaan sarana dan prasarana. Yang kelima, ada pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Yang keenam, ada pengelolaan tenaga administrasi sekolah. Yang ketujuh, ada pengelolaan teknologi informasi dan komputer dalam pembelajaran. Yang kedelapan, ada pengelolaan kurikulum. Dan yang terakhir, ada pengelolaan sistem monitoring dan evaluasi. Setelah melakukan kajian manajerial, selanjutnya ada melaksanakan rapat koordinasi dengan wakil kepala sekolah tentang hasil kajian manajerial dan mensosialisasikan rencana lanjutnya kepada wakil kepala sekolah, komite, pembina OSIS, dan Kasubag, serta mensosialisasikannya kepada seluruh warga sekolah. Setelah melakukan rapat koordinasi, kepala sekolah harus membuat pemetaan pencapaian 8 standar nasional pendidikan. Pemetaan pencapaian 8 standar ini dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen yang sesuai dengan bahan monitoring dan evaluasi dari 8 standar nasional pendidikan. Selanjutnya ada kepala sekolah membuat administrasi kepala sekolah yang pribadi, seperti program kegiatan kepala sekolah, agenda kepala sekolah, dan juga program pembelajaran sesuai mata pelajaran. Selanjutnya, melaksanakan kegiatan bersama secara kolektif dan kekeluargaan dengan seluruh warga sekolah. Dan selain langkah-langkah di atas, kepala sekolah harus mengenali lingkungan sekolah dengan baik. Selanjutnya ada tantangan menjadi kepala sekolah. Yang pertama itu ada kehadiran siswa dan disiplinnya siswa dalam mengikuti pembelajaran dan aktivitas lainnya. Yang kedua ada paperwork dan format yang bikin frustasi. Yang ketiga ada pengaturan jadwal yang dinamis untuk memenuhi kepentingan semua. Yang keempat ada rekrutmen guru dan tenaga kependidikan. Yang kelima ada evaluasi terhadap kinerja guru untuk bisa dorong inovasi siswa dan guru sendiri. Yang keenam ada pembuatan keputusan dan strategi untuk mencapai prestasi terus berubah. Yang ketujuh ada desain kurikulum untuk semua sesuai dengan keragaman potensi dan kondisi siswa. Yang kedelapan ada hasil pendidikan pada siswa yang terus lebih baik dari waktu ke waktu. Yang kesembilan ada keterkaitan orang tua untuk memperbaiki belajar dan prestasi belajar siswa. Dan yang terakhir ada komunikasi dan kolaborasi antar kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, dan juga siswa yang harus terus dijaga. Selanjutnya ada kompetensi kepala sekolah. Yang pertama ada kompetensi kepribadian. Kepala sekolah harus memiliki akhlak yang mulia untuk menjadi teladan bagi sekolah, memiliki integrasi kepribadian sebagai pemimpin, memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri, bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas, dapat mengendalikan diri dalam menghadapi masalah. Selain itu, kepala sekolah juga harus mampu menunjukkan kinerjanya berdasarkan kebijakan, perencanaan, dan juga program pendidikan. Selanjutnya ada kompetensi manajerial. Dalam kompetensi manajerial ini, kepala sekolah harus memiliki kemampuan dalam mengelola dan menganalisis sekolah untuk mengembangkan berbagai bidang manajerial yang ada di sekolah tersebut. Selanjutnya ada kompetensi kewirausahaan. Pada kompetensi ini, artinya kepala sekolah harus mampu melanjutkan kemampuan dalam menjalin kemitraan. Kepala sekolah harus menunjukkan kemampuan dalam menjalin kemitraan dengan pengusaha atau donatur, serta mampu memandirikan sekolah dengan upaya berwirausaha. Selanjutnya ada kompetensi supervisi. Dalam kompetensi ini, kepala sekolah harus mampu menjadi pemimpin bagi warga sekolah dengan melakukan monitoring dan evaluasi kepada guru dan staf administrasi. Lalu yang terakhir ada kompetensi sosial. Pada kompetensi ini, kepala sekolah harus memiliki kemampuan untuk mengelola hubungan sosial dengan masyarakat, yaitu dengan cara memfasilitasi dan memberdayakan komite sekolah sebagai perwujudan perlibatan masyarakat terhadap pengembangan sekolah. Lalu yang kedua ada mencari dan mengelola dukungan dan masyarakat untuk pengembangan sekolah. Yang ketiga ada menyusun rencana dan program perlibatan orang tua, siswa, dan masyarakat. Lalu yang keempat ada mempromosikan
sekolah kepada masyarakat. Yang kelima ada membina kerjasama dengan pemerintah dan lembaga masyarakat. Yang keenam ada membina hubungan yang harmonis dengan orang tua siswa. Nah, dari penjelasan yang sudah kami jelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa prestasi baik kepala sekolah berprestasi dapat dilihat berdasarkan kompetensi yang dimiliki kepala sekolah, karakteristik, dan juga ciri pribadi yang dimiliki oleh kepala sekolah dalam mengelola dan mengembangkan sarana prasarana, kurikulum, tenaga pendidik, tenaga administrasi, dan juga rencana kerja yang dibuat oleh kepala sekolah setiap tahunnya. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan terkait materi prestasi baik kepala sekolah berprestasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.